Selamat siang semua. Hari ini kita pertemuan untuk mata kuliah Geografi Pariwisata. Sebentar saya akan share materinya. Hari ini kita akan membahas tentang Geografi Pariwisata. Ya, untuk deskripsi mata kuliah sendiri, mata kuliah ini nanti akan berisi untuk kajian-kajian unsur-unsur geografis untuk kepentingan maupun pengembangan pariwisata. Nantinya melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan bagaimana menyusun dan merencanakan perjalanan wisata dan memandunya, kemudian nanti mengkomunikasikannya geografi pariwisata ini kepada wisatawan, seperti itu ya. Kemudian capaian pembelajaran khusus untuk mata kuliah ini, yang pertama itu mata kuliah ini nanti mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup geografi pariwisata, kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kajian geografi dalam perencanaan pariwisata, kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana pengaruh iklim terhadap pariwisatanya, kemudian kondisi dan keadaan hidrologi dan pegunungan, kemudian juga pengaruh kondisi atau keadaan laut terhadap pariwisata dan mampu menjelaskan transportasi pariwisata serta menjelaskan kondisi geografis di negara kepulauan Indonesia karena setiap negara itu memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Jadi kalian saat ini berada di Indonesia, jadi paling tidak kalian bisa memahami bagaimana kondisi geografis di negara kita ini ya untuk pengembangan pariwisata. Oke, baik. Untuk mata kuliah ini sendiri itu kita ada 16 pertemuan. 14 pertemuan itu adalah materi sendiri, topik mata kuliah. Kemudian 2 adalah UTS yang akan dilakukan di pertemuan ke-10 dan UAS itu akan dilakukan di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16. Nah, seperti sudah diinfo sebelumnya, untuk kontrak perkuliahan sudah kita lakukan di pertemuan pertama ya, teman-teman ya, yang membahas secara umum apa itu geografi pariwisata. Kemudian ini adalah pertemuan kita yang keempat yang nanti akan kita membahas tentang keadaan geologi dan topografi itu sendiri. Bagaimana ini bisa berpengaruh terhadap pariwisata itu sendiri. Karena seperti kalian tahu, keahlian kita memang untuk memperdalam di bidang pariwisata. Oke, metode penilaian sendiri itu ada 5, yaitu aktivitas, itu menyangkut kehadiran, kemudian sikap dan kedisiplinan dan kerjasama itu poinnya adalah 10%. Kemudian tugas terstruktur, ini nanti mengetahui bagaimana pengetahuan kalian dan keterampilan kalian, itu 10%. Kemudian kuis dan penugasan, itu 20%. Kemudian UTS dan UAS yang terakhir masing-masing adalah 30%. Oke. Ya, kita masuk ke materi pertemuan kita yang keempat tentang perencanaan pariwisata geologi dan topografi. Apa yang dimaksud dengan geologi itu sendiri? Geologi ini mempelajari tentang bumi, termasuk pembentukan, struktur, dan sejarah alamnya. Kemudian ini nanti yang proses geologi ini nanti yang akan membentuk ciri khas daerah itu seperti gunung berapi, pegunungan, gunung pasir, atau air terjun. Dan kenapa ini penting bagi pariwisata? Karena nanti ini akan berpengaruhi bagaimana kita merencanakan, kemudian memitigasi resiko seperti gempa bumi, tanah longsor, dan bagaimana juga kita bisa memberdayakan sumber daya alam itu seperti air panas dan tambangnya itu untuk kegiatan kita dalam hal pariwisata seperti itu ya. Kemudian ini adalah peran geologi dalam pariwisata. Itu secara umum geologi pariwisata adalah destinasi yang berbasis keunikan geologi seperti gunung berapi, air panas, dan situs fosil. Kemudian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan alam, kemudian untuk pelestarian juga, dan akhirnya nanti
tujuan kita ingin membuat pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Kita menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kondisi destinasi masing-masing seperti itu. Nah, dalam geowisata ini sendiri atau geologi pariwisata ini sendiri terdapat 5 prinsip yang perlu kita ketahui, yaitu harus berbasis geologi, kemudian dia bersifat berkelanjutan atau sustainable, kemudian bersifat informasi, kemudian bermanfaat secara lokal dan kepuasan pengunjung. Bagaimana sih berbasis geologi itu sendiri? Berbasis geologi itu maksudnya eh, destinasi atau daya tarik ini sendiri itu merupakan hasil alam gitu. Jadi bukan buatan manusia gitu ya. Jadi agak berbeda ya. Jadi ini merupakan hasil dari pembentukan alam sendiri. Kemudian berkelanjutan dalam artian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonominya, namun tanpa merusak lingkungan, seperti itu. Kemudian untuk bersifat informasi geologi ini maksudnya adalah memanfaatkan seluruh sumber daya alam sehingga peningkatan penggayaan wawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam. Jadi sifatnya informasi seperti gunung berapi, kapan meletusnya dan sebagainya, seperti itu ya. Informasi-informasi yang terkait dengan atraksi atau tempat wisata itu. Air panas, bagaimana terbentuknya, kemudian seperti pertemuan sebelumnya tentang Danau Toba, bagaimana terbentuknya dan seperti itu ya. Nah, itu bersifat informasi. Kemudian bermanfaat secara lokal, dia ekonomi, sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan. Ekonomi, seperti kalian tahu, ekonomi berarti ada manfaat bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian sosial dalam artian berinteraksi dengan wisatawan yang datang berkunjung. Dari situ mereka mungkin akan menambah pengetahuan dari wisatawan-wisatawan yang datang. Jadi interaksi sosialnya berkembang, bisa dari berbagai daerah atau berbagai negara yang wisatawan kunjungi ke tempat mereka. Kemudian adalah kepuasan pengunjung. Ini berkaitan dengan daya tarik itu sendiri dikelola dengan bagus, dengan baik, sehingga menghasilkan kepuasan bagi wisatawan. Seperti itu. Dalam geologi pariwisata ini sendiri, itu terdapat eh, resikonya juga seperti tadi sudah diinformasi bahwa geologi itu kan terbentuk dari alam itu sendiri, bukan hasil buatan. Jadi ini ada memiliki resiko tinggi seperti Gunung Bromo. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana ini berpengaruh terhadap bencana alamnya, kemudian erupsinya. Nah, di sini penting jadi kalian tahu nantinya bagaimana ketika bencana alam apakah ya harus yang dilakukan. Jadi tidak hanya eh, fokus pada membuat daerah ini baik, bagus, daya tariknya menarik bagi pengunjung, tetapi juga mampu untuk memitigasi jika terjadinya bencana seperti itu ya. Jadi seperti kalian akan nanti membuat zoning area rawan bencana gitu ya. Ya, kita masuk dalam topografi dalam pariwisata. Topografi itu sendiri adalah kajian tentang bentuk permukaan bumi. Nah, ini mencakup pegunungan, lembah, dataran tinggi, pantai, dan lain-lain. Ini nantinya akan mempengaruhi aksesibilitas, kemudian tata letak infrastruktur, di mana toiletnya, di mana tangganya, kemudian jenis wisata apa yang nanti akan dikembangkan. Apakah nanti eh, trekking atau apakah nanti istilahnya view-nya atau dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana sih topografi ini berperan dalam pariwisata? Topografi ini itu tadi saya sudah disebutkan ini mempengaruhi terhadap hiking di pegunungan misalkan, kemudian ini rafting di sungai. Nah, itu juga ada peta topografi. Nah, di sini topografi ini memudahkan untuk membuat jalur khusus. Kalau kalian suka
naik gunung misalkan, itu pasti kalian akan mempunyai peta-peta bagaimana jalur yang baik untuk bisa sampai ke puncak seperti itu ya. Oke. Kemudian pengaruhnya topografi dalam pariwisata itu misalkan pariwisata dataran tinggi itu daya tariknya adalah pemandangan, kemudian suhunya sejuk seperti kalau kalian ingat pengalaman kalian di puncak mungkin ya. Kemudian kalau pariwisata pantai dan laut itu seperti berselancar, kemudian snorkeling atau ekowisata mangrove. Nah, di sini aksesibilitas dan infrastruktur yang di sini yang dimaksud yang berpengaruh terhadap topografi dalam pariwisata itu bagaimana perbedaan ketinggian morfologi lahan yang mempengaruhi jalan hotel dan fasilitas wisata. Oke, dalam merencanakan pariwisata itu sendiri, kalian bisa melihatnya dari sisi geologi dan topografi, bagaimana menganalisisnya secara geologi dan topografi. Yang pertama adalah kalian akan menganalisis lokasinya, gitu. Sebelum mengembangkan destinasi pariwisata ini perlu dilakukan analisis seperti area yang cocok untuk pengembangan, kemudian potensi bencana dan cara mitigasinya bagaimana, kemudian keunikan fisik yang dapat menjadi daya tariknya seperti apa gitu ya. Kemudian zonasi dan pengelolaan di sini maksudnya adalah berdasarkan keamanan, misalkan menjauhkan dari penginapan, area penginapan itu zona rawan bencana seperti itu. Kemudian infrastrukturnya, pembangunan jalan di daerah pegunungan nanti akan berbeda dengan pembangunan jalan di perkotaan seperti itu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian penerapan teknologinya bisa dilakukan dengan menggunakan GIS gitu, Geography Information System. Nah, di sini nanti akan memudahkan proses perencanaan dan mitigasi. Jadi nanti kalian juga bisa melakukan menerbangkan drone, kemudian melihat situasi dan kondisi lingkungan di setempat, kemudian nanti hasilnya akan kalian petakan dan kalian akan analisis. Itu maksudnya ya. Kemudian aspek berkelanjutan di sini pasti lagi memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudian dan keterlibatan masyarakat setempat. Jadi jangan sampai nanti masyarakat lokal malah terpinggirkan gara-gara banyaknya datang wisatawan seperti itu ya. Jadi tetap masyarakat lokal itu harus diprioritaskan dalam setiap kegiatan pariwisata. Oke, ini adalah salah satu contoh yang diambil dari studi kasus Gunung Bromo. Jadi kalau kalian lihat di view ini di tampilan itu, dia ini adalah daya tariknya sendiri. Bagaimana pegunungan itu bisa menjadi daya tarik, kemudian seperti tadi di info, kondisi suhunya yang menjadi daya tarik juga, kemudian pemandangannya, kemudian ketinggiannya seperti itu. Tapi di lain sisi itu ada bencana alam gitu. Karena Gunung Bromo merupakan gunung yang masih berstatus aktif gitu ya. Jadi selain ada indahnya, tapi ada juga resiko bencana. Itu bagaimana kita dari sisi pariwisata ini mengatasinya gitu. Seperti membuat zona keamanannya, kemudian palang-palangnya, kemudian informasi yang memang berguna untuk wisatawan. Oke. Sejauh ini geologi berfokus pada aspek dalam sejarah dan pembentukan bumi. Jadi perbedaan antara geologi dan topografi itu bisa dengan mudah kalian mengerti. Jadi kalau geologi itu dia berfokus pada aspek dalam sejarah pembentukan bumi seperti serta potensi bencananya. Sedangkan topografinya itu pada bentuk fisiknya dan landscape-nya permukaan bumi.
Misalkan kalau geologi di pertemuan sebelumnya kita ada juga cerita tentang pembentukan Danau Toba, bagaimana sejarah terbentuknya Danau Toba, betul ya teman-teman ya. Kemudian topografinya itu sendiri adalah bentuk fisiknya gitu. Jadi ini memudahkan kalian untuk memahami geologi dan topografi itu. Oke, ini adalah salah satu buku yang bisa kalian jadi referensi kalian juga. Di sini buku ini juga membahas tentang potensi dan pengembangannya gitu. Oke. Bagaimana sih penerapannya gitu ya? Jadi di buku ini juga dibahas tentang misalkan di Pulau Kalimantan, topografinya bagaimana, geologinya bagaimana, apa yang cocok di situ berdasarkan kondisi alam seperti itu ya. Ini di sini di sini dibahas semua pulau yang ada di Indonesia, tapi mewakili satu kota. Seperti contohnya kalau kita lihat ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dia mengangkat Danau Toba gitu ya. Jadi dia melihat ciri khas Danau Toba itu sendiri. Kemudian studi kasus kedua itu Banda Aceh. Banda Aceh seperti kalian ingat itu ada tsunami ya, tsunami itu sendiri gitu. Tapi pada akhirnya ini dimanfaatkan juga untuk mengingat atau wisata ini ya, wisata bencana seperti itu ya. Jadi bagaimana tsunami ini juga dapat dimitigasi ke depannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga Pulau Jawa, ini lebih ke Jogja dan candi-candi ya, karena di Jawa lebih banyak candi. Nah, ini ada beberapa. Kemudian Pulau Kalimantan, kalau Pulau Kalimantan eh, ini dia membahas tentang alam, karena kalau tugas kelompok yang lalu sepertinya ada kalian yang membahas tentang Kalimantan ya. Jadi memang fokusnya ke hutan-hutan, ke alam gitu ya. Jadi memang diangkatnya seperti Taman Nasional Tanjung Puting seperti itu. Oke, kemudian Sulawesi itu terkenal dengan Bunakennya, wisata airnya gitu. Nah, ini juga Toraja. Toraja ini lebih ke budaya. Kalau kalian perhatikan di Toraja itu pemakaman itu di bukit-bukit seperti itu. Jadi setiap wilayah, setiap provinsi di Indonesia itu memiliki ciri khas yang unik, yang khusus. Jadi menyesuaikan juga dengan keadaan geografi, topografinya dan geologinya seperti itu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya akan stop share materi ya. Izin bertanya, bagaimana kondisi geologi dapat menjadi daya tarik sekaligus ancaman dalam pengembangan pariwisata alam? Oke, baik. Terima kasih Fadil untuk pertanyaannya. Iya, jadi seperti tadi kita Iya. bahas materi, selain juga indah, tetapi ada sisi bencananya seperti itu ya. Jadi seperti misalkan daya tariknya itu dari gunung berapi, kemudian ada sumber air panasnya, gitu ya. Kemudian batuan-batuan uniknya juga. Nah ini jadi daya tarik yang khasnya. Tetapi di lain pihak ini juga bisa menjadi rawan bencana, gempa seperti itu ya. Kemudian adanya erupsi seperti tadi Gunung Bromo itu, kita angkat studi kasus Gunung Bromo itu atau longsor. Seperti itu. Kalau di puncak kan kalau kita dengar sering berita itu eh, longsor ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengantisipasi dari segi pariwisata kita, tidak hanya mengangkat atraksinya, tapi bagaimana kita bisa membantu masyarakat lokal untuk peringatan dininya atau jalur evakuasinya. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Apakah sudah jelas? Eh, sudah, Kak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Fadil. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Kak Ros. Ya, baik. Silahkan Anggun.
Bagaimana analisis kondisi geologi dan topografi digunakan dalam perencanaan pariwisata alam? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anggun. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi untuk analisis sendiri itu berarti ada dua analisis. Kita awalnya adalah menganalisis dari segi geologinya dan kemudian menganalisis dari segi topografinya. Bagaimana sih kita menganalisis dari segi analisis geologi itu? Yaitu dengan mengidentifikasi potensi atraksi alamnya. Itu seperti misalkan kalau tempat atau lokasi destinasi tersebut memiliki gunung api, gunung berapi, kemudian atau danau vulkanik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menilai resiko bencana alam yang mengancam keselamatan wisatawan, seperti misalkan kalau di pegunungan yang masih aktif itu jaraknya harus berapa untuk kawasan perumahan, kawasan untuk pemukiman gitu. Dan yang ketiga adalah menentukan jenis infrastrukturnya yang sesuai dengan kondisi tanah atau bebatuan. Jadi misalkan kalau perbukitan dan itu susah untuk menggunakan aspal, berarti infrastrukturnya menggunakan bebatuan yang halus seperti itu ya. Atau misalkan pegunungan atau perbukitannya curam atau banyak jurang-jurang, itu kan agak berbeda juga. Jangan sampai aspalnya nanti licin seperti itu ya. Sedangkan untuk analisis topografi ini dia berperan dalam merancang zonasi pariwisatanya. Jadi menentukan wilayah mana nih yang cocok untuk wisatawan massal atau edukatif atau konservasif gitu. Jadi zonasinya itu dari segi topografinya. Kemudian dari segi topografi juga menentukan aksesibilitasnya, bagaimana jalur masuknya gitu. Jadi kalau kalian suka eh, mendaki ke gunung, itu tidak semua jalur masuk ke gunung itu dibuka seperti itu. Jadi ada jalur-jalur khusus yang memang sudah dirancang. Kemudian titik pandang atau viewpoint, misalkan Gunung Bromo. Gunung Bromo ini pada saat kalian berada di posisi mana yang gunungnya itu bagus terlihat seperti itu. Kalau kalian sudah pernah wisata ke Gunung Bromo kan ada titik-titik yang memang untuk sunset, untuk sunrise seperti itu ya, betul ya? Yang sudah ke Gunung Bromo. Kemudian juga dari segi analisis topografi itu menyesuaikan aktivitas wisata dengan bentuk lahan. Itu misalkan di Bukit Curam lebih cocok untuk para layang. Kemudian jika kawasannya pesisir datar, itu cocok untuk snorkeling, seperti itu. Kemudian kalau di pegunungan, berarti lebih cocok untuk wisata trekking, seperti itu. Jadi berbeda kondisi alam, berbeda juga jenis atraksi yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan. Seperti itu. Apakah cukup, Anggun? Sudah, Kak Ros. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Anggun. Terima kasih kembali. Iya, jika tidak ada pertanyaan, eh untuk tugas materi kali ini, saya sebentar ya, saya share screen kembali. Terlihat, Kak. Oke, baik. Ya, ini tugas individu untuk materi kita hari ini itu diminta untuk kalian memilih satu lokasi wisata yang berbasis geologi atau topografi, kemudian membuat analisis perencanaan wisatanya, seperti tadi yang mencakup peluang dan mitigasinya. Nantinya tugas ini dikumpulkan di G-Drive, gitu ya. Maksimal pengumpulannya itu satu minggu setelah perkuliahan ini. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore semua, selamat beraktivitas kembali.